Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita hari ini dan selama-lamanya. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Pasal yang pertama, ayat ke-4 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya yang Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudah mendengar dan mempelajari latar belakang dari jemaat Korintus. Jemaat yang plural, jemaat yang ada di kota Korintus, di kota pelabuhan. Jemaat yang dimuridkan oleh Rasul Paulus agar tekun dan setia menaati perintah-perintah Kristus. Jemaat yang mendapatkan banyak pengetahuan dan karunia-karunia dalam pelayanan. Namun seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa jemaat Korintus yang plural ini akan mungkin indah dan menikmati keindahan persekutuan jika tiap-tiap orang berpusatkan kepada Kristus, namun akan menimbulkan konflik pada dirinya apabila masing-masing berpusatkan pada diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mempelajari, merenungkan, dan merefleksikan ayat-ayat yang baru saja kita dengar untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, agar kita mengikuti teladan Kristus dan menaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus memberikan pernyataan imannya dan memberikan penegasan kepada jemaat bahwa ia senantiasa, tidak sesekali, tidak saat ia menghadapi kebahagiaan atau ketika ia mendapatkan keberhasilan, tetapi senantiasa mengucap syukur. Senantiasa mengucap syukur. Ini adalah respon seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa hidup ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Hidup ini miliknya Allah. Dan patutlah kita mengucap syukur senantiasa. Tidak henti-hentinya, dalam susah maupun senang, dalam kesulitan maupun kebahagiaan, dalam penderitaan maupun kesehatan. Semuanya dengan senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah kita. Rasul Paulus memberikan penegasan, aku mengucap syukur senantiasa kepada Allahku. Betapa karibnya, intimnya, dekatnya, sehingga ia memproklamasikan hubungannya dengan Tuhannya sebagai Tuhan dirinya. Jadi bukan kaitannya lagi secara universal, memang Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Tuhan bagi gerejanya. Tuhan adalah Tuhan bagi jemaatnya. Tetapi ini berkaitan dengan hubungan pribadinya, sehingga ia mengatakan, Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sudah berapa lama kita mengetahui adanya Allah? Berapa lama kita mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan mengenai keberadaan Allah, karyanya, kebaikannya. Namun sudahkah kita memiliki hubungan intim, hubungan karib, hubungan individu personal kita dengan Allah, dan dengan mulut kita, dengan keyakinan di dalam diri kita, bahwa Allah adalah Allahku. Suatu perjumpaan personal dengan Tuhan ini yang memberikan nuansa yang berbeda dalam keagamaan kita. Kita bukan orang-orang beragama yang karena warisan atau oleh karena ada dalam komunitas keagamaan kita,
tetapi kita percaya kepada Allah oleh karena anugerahnya, oleh karena relasinya. Secara khusus kita mendapatkan suatu kedekatan yang sangat baik, dan itu yang diperlukan. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan, mengapa ia mengucap syukur? Apa yang diucapkan kepada Allah di dalam syukurnya, yaitu mengucap syukur karena jemaat Tuhan. Seringkali kita mengucap syukur hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk kepentingan kesuksesan, keberhasilan, atau apa yang kita capai. Lalu kita mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas kebaikan, kesehatan, rezeki, dan berbagai macam hal. Rasul Paulus mengajarkan level kerohanian yang lebih lagi, yang tidak seperti biasanya orang-orang melakukannya, yaitu mengucap syukur kepada Allah tentang orang lain. Mengucap syukur kepada Allah berkaitan dengan jemaat Tuhan. Ini adalah sifat yang patut kita ikuti. Kita bersyukur karena orang lain mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah di dalam Kristus. Berapa banyak kita bersyukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kegemilangan orang lain mengikut Kristus. Berapa banyak kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang rela hati memberitakan Injil sampai ke pedalaman, ke tempat-tempat tersulit, ke tempat-tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh orang biasa. Berapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Betapa banyak jemaat-jemaat yang tetap setia dan tekun memuliakan Tuhan di tengah-tengah penganiayaan, seperti di berbagai negara yang tidak menyukai kekristenan, di berbagai daerah yang sangat mengucilkan kekristenan. Berapa banyak kita mengucap syukur atas segala kasih karunia dan anugerah Allah itu. Ini adalah level kerohanian yang perlu kita pupuk di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita mengucap syukur bukan hanya apa yang berkaitan dengan diri, di mana Allah mengaruniakan kebaikan, di mana Allah mengaruniakan belas kasihan, di mana Allah mengaruniakan pengampunan dan berkat-berkatnya, tapi mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, dan bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya itu. Rasul Paulus mengajak kita untuk memandang kepada rancangan Tuhan yang meliputi seluruh semesta alam. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas umatnya dimanapun berada. Bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur itu? Apa dasarnya? Di ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jemaat Korintus 1,5 tahun, 18 bulan, mendapatkan pembelajaran, pemuritan langsung dari Rasul Paulus. Seorang teolog, seorang pemikir, seorang yang berdirian di dalam zamannya, yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sinkronus dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang ada benang merahnya untuk menjelaskan dan menggambarkan kemesiasan Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya. Betapa limpahnya pengetahuan yang diperoleh oleh jemaat Korintus ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau di zaman ini kita pun memiliki pengetahuan yang limpah, bukan? Para misionari datang ke tempat di mana dulu nenek moyang kita tinggal. Para misionari datang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Para pengkhotbah, orang-orang yang diutus Tuhan, menyampaikan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam pengertian, mengenal Allah yang sejati, menyatakan kasih Kristus, dan menjelaskannya itu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Korintus itu betul-betul diperlengkapi dengan kekayaan dalam segala hal. Hal yang pertama ialah dalam perkataan. Memang ada banyak pada zaman itu orang-orang yang sukanya memamerkan kemampuannya berorasi. Dunia Greka, Yunani, dan juga dunia Judaisme, bahkan orang-orang Romawi dan etnis-etnis yang ada di kota itu selalu mengagumkan ketika ia menyampaikan perkataan-perkataannya. Tetapi perkataan seperti apa yang disampaikan? Yang kosong, yang hanya halusinasi, ilusi, dan semuanya bukan yang real. Perkataan-perkataan yang dikaruniakan Tuhan untuk jemaat adalah perkataan kebenaran, kebenaran dan hidup. Dan orang-orang dari jemaat Korintus ini diperkaya dengan perkataan itu. Bukan perkataan yang kosong,
perkataan filsafat yang duniawi, perkataan-perkataan tradisi yang mitologis, tetapi perkataan-perkataan kebenaran dan hidup. Mereka diperkaya oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jemaat itu sudah diperkaya dengan perkataan, bahkan dengan segala macam pengetahuan. Pengetahuan alam, pengetahuan biblika, pengetahuan-pengetahuan praktis yang diperlukan dan dibutuhkan. Bukankah begitu di zaman ini? Kita diperkaya oleh begitu banyak perkataan-perkataan yang konstruktif, yang membangun, yang memotivasi, dan yang memberikan kepada kita arahan bagaimana seharusnya kita hidup dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Bukankah di zaman ini kita dapat menelusuri berbagai ilmu pengetahuan, baik sains, humaniora, sosial, seni, bahasa. Kita dapat menelusurinya dengan berbagai macam kesempatan, menggunakan internet, memanfaatkan platform yang ada, dan kita diperkaya. Betapa limpahnya kita mendapatkan itu. Puji Tuhan, teknologi digital bukan sesuatu yang dihindari, tetapi dimanfaatkan untuk menerima dan mendapatkan informasi yang memperkaya iman, yang memberikan dampak di dalam kehidupan pikiran kita, dan yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang suci. Jemaat Korintus diperkaya dengan berbagai macam perkataan dan berbagai macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian Kristus. Jadi perkataan dan pengetahuan yang seperti apa yang perlu kita kejar, kita raih, yaitu tentang Kristus. Siapa Yesus Kristus? Bukan menurut kata orang, bukan menurut mitologi-mitologi yang dipopulerkan oleh orang-orang dunia, tidak. Tetapi menurut ajaran Alkitab. Kita menggali temukan prinsip dasar dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Menemukan dan menelusuri benang merah kehadiran Kristus di dalam sejarah. Baik dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam gereja-gereja Tuhan. Untuk kita semakin memusatkan diri kepada Kristus. Pengetahuan kita bukan tentang Kristus, tetapi pengetahuan kita mengenai Kristus itu secara pribadi. Pengetahuan itu bukan di luar kita, tapi pengetahuan itu harus di dalam kita. Kita sebagai objeknya pengetahuan tentang Kristus, Kristus sebagai subjeknya untuk kita tempatkan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, jemaat kaya dalam segala hal, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, diteguhkan di dalam kamu. Siapa yang meneguhkan kesaksian itu? Roh Kudus. Roh Kudus meneguhkan kesaksian yang benar, yang suci, yang mulia tentang Kristus. Sebab memang benar apa yang dikatakan dan diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus yang hadir dalam sejarah gereja, Roh Kudus yang melahirbarukan gereja, Roh Kudus yang membentuk dan memperlengkapi persekutuan, Roh Kudus memimpin setiap orang percaya masuk ke dalam pengenalan akan Kristus, supaya setiap orang percaya memuliakan Kristus. Jadi yang meneguhkan Roh Kudus melalui firman. Firman yang sudah kita terima. Firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Firman yang menuntun orang untuk mengenal siapa Kristus. Ini diteguhkan di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan pengajaran, pengertian yang mendalam, pengertian yang mendasar, arah hidup kita diarahkan kepada Kristus. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Yang berikutnya dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam segala sesuatu karunia. Benar, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberikan modal pelayanan, yaitu karunia-karunia pelayanan oleh Roh Kudus. Modal pelayanan ini dikaruniakan kepada kita tiap-tiap pribadi, itu sebabnya tidak ada satu orang Kristen yang tidak memiliki karunia pelayanan. Setidak-tidaknya satu karunia pelayanan. Apa saja karunia pelayanan yang kita terima, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai sahabat Kristus, bahkan kita adalah hamba-hambanya, itu kita optimalkan untuk kemuliaan Allah dan saluran berkat bagi orang banyak. Dan jemaat Korintus diperkaya dengan beragam karunia. Tetapi saya mau ingatkan untuk kita sekalian, kadang-kadang karunia-karunia yang kita peroleh itu dapat saja menimbulkan konflik kalau kita berpusatkan pada diri. Kita menganggap superioritas kita itu unggul karena punya karunia ini dan itu. Ada yang merasa unggul karena ia punya karunia berkhotbah. Ada yang merasa unggul karena ia punya karunia menyembuhkan.
Ada yang merasa unggul karena ia berkarunia berbahasa lidah. Padahal kita tahu bahwa kita seharusnya sadar betul bahwa karunia-karunia itu miliknya Tuhan, diberikan kepada kita untuk membangun jemaat. Tidak ada yang merasa unggul, karena itu diberikan untuk kita semakin rendah hati. Jemaat itu diberikan karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Sambil menanti kedatangan Kristus, di sini Rasul Paulus mengaitkan antara kehidupan kerohanian kita saat ini, perjuangan iman kita menjalani apa yang Tuhan misikan kepada kita, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan di sini, kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan kamu tidak bercacat sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Dua kali Rasul Paulus menegaskan konsep eskatologis dan bagaimana gereja menjaga hidup yang kudus. Hidup kudus dimulai dari suatu rasa syukur, suatu rasa hidup yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Suatu kehidupan yang mengoptimalkan seluruh karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tentunya ini memberikan kepada kita indikasi yang sangat konstruktif di dalam hidup kita saat ini. Tidak ada satu orang pun yang kekurangan karunia. Mengapa? Karena Tuhan kaya. Karunia itu untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan kerajaan Allah. Karunia itu untuk apa? Untuk dijadikan sarana menantikan kedatangan Tuhan. Di sana ada masa antara saya sebagai orang yang menikmati berbagai pengetahuan, berbagai perkataan yang konstruktif, menerima karunia untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada ruang waktu di mana kita boleh mempertanggungjawabkan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berapa besar, berapa banyak, entah itu 1, entah itu 3, entah itu 5, Bapak Ibu dan Saudara, dan saya sendiri, menggunakan karunia-karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk semakin hidup kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan andalkan kekuatan sendiri ketika kita menjalankan kehidupan di bumi ini. Jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan pengetahuan, jangan mengandalkan perkataan. Andalkan Tuhan dengan kuasanya ketika memberitakan firman, ketika mengerjakan aktivitas kita di dalam kantor, ketika kita mengerjakan seluruh kegiatan-kegiatan rutin kita. Andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang meneguhkan apa yang kita kerjakan itu bagi kemuliaan-Nya. Tuhanlah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bahkan Tuhanlah yang mendorong kita, memampukan kita, dan memberikan kita keinginan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakannya bagi kita. Tuhanlah yang melakukannya. Dan kita menjadi hamba-Nya, menyatakan itu kepada banyak orang. Sambil kita mengerjakan itu, sambil kita makin hari makin bertambah pengetahuan, perkataan, karunia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur ayat 9 menjadi kunci penting dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah telah memanggil kita untuk ada di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah dan kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Persekutuan kita dengan Kristus adalah persekutuan mistis yang dikerjakan, dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Persekutuan kita adalah persekutuan yang menggambarkan adanya keragaman dan kesatuan. Kita beragam perkataan dan pengetahuan. Kita beragam karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Tetapi di dalam persekutuan dengan Kristus semua disatukan sehingga indah, begitu harmonis, dan memberikan kepada kita pengertian akan yang namanya keindahan di dalam Kristus. Keindahan orang-orang percaya ketika keragaman, ketika karunia-karunia itu dioptimalkan untuk saling membangun. Siapa yang mengerjakan itu adalah Allah yang setia. Setia, kesetiaan Tuhan yang menopang kita bisa di dalam persekutuan dengan Kristus. Kesetiaan itu adalah kesetiaan yang sempurna.
Bukan karena kita setia sehingga Tuhan setia, tetapi karena Tuhan setia, maka kita dimampukan untuk setia. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Menopang semesta alam ciptaannya, memelihara gerejanya, menjaga tiap-tiap anak-anaknya. Sehingga kita makin hari, makin memancarkan keagungan Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya apa yang sudah kita dengar, renungan, pembahasan, pembelajaran hari ini, menolong Bapak Ibu Saudara semakin merefleksikan diri dan menerapkan kebenaran Tuhan. Apa pembelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini? Yang pertama, senantiasalah bersyukur kepada Tuhan untuk orang lain yang telah dikaruniakan hidup yang baru. Yang kedua, selalulah menyadari bahwa perkataan, pengetahuan, dan karunia yang diberikan Tuhan itu semata-mata datangnya dari Allah, bagi kemuliaan Allah, dan untuk menyatakan keagungan Allah. Yang ketiga, kita berjuang terus untuk mengoptimalkan semua yang diberikan Tuhan sampai akhir zaman, agar kita makin kudus, makin berkenan kepada Allah yang hidup. Yang keempat, sadarilah bahwa kita bisa setia di dalam kesetiaan Allah. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan kita boleh bersyukur untuk semuanya itu. Bagikan video ini dan share kepada yang lain, gumulkan dan renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.